Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 21096 akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu mengenai jembatan Whetstone dengan kode F7 dengan dosen pengampu Bapak Dharma Arunglabi, SSIMT. Abstrak. Praktikum jembatan Whetstone ini bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation dengan dukungan aplikasi Java, yaitu simulasi yang digunakan secara online pada praktikum fisika dasar 2 kali ini. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengukuran dengan menggunakan amperemeter, semakin bertambahnya tegangan baterai, maka kuat arus pun juga bertambah besar. Dan hadapun hasil perhitungan manual menggunakan rumus. Kata kunci jembatan Whetstone, tegangan, ampere, volt, ohm, baterai, dan amperemeter. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Umumnya, jembatan Whetstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 rangkaian tahanan atau L yang merupakan segi 4 A, B, C, D. Dalam hal ini, rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer 0. Kalau tahanan-tahanan ini diatur sedemikian rupa, galvanometer itu akan mengadakan suatu hubungan antara keempat tahanan tersebut. Suryatmo, tahun 1986. Jembatan Whetstone juga merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harga besarannya. Kegunaan dari jembatan Whetstone ini adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0, karena potensi ujung-ujungnya sangat besar, sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang, di mana cara kerjanya adalah sirkuit listrik dari 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal, dan pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Whetstone. Pratama 2010. 1.2 Tujuan. 1. Memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. 1.3 Permasalahan. Bagaimana memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana memahami mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. 2. Dasar teori. Jembatan Whetstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston. Rangkaian pada jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Konsep hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada jembatan Whetstone. Selain itu, jembatan Whetstone salah satu lob yang cukup penting dalam fisika. Rangkaian ini sering digunakan untuk mendeteksi arus yang cukup kecil. Adapun persamaan-persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti sesuai dengan gambar, yaitu RA sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5, itu persamaan 1. Yang kedua, RB, R1 kali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5, persamaan 2. RC, R2 dikali R5 per R1 ditambah
R2 ditambah R5 persamaan 3, RB3, RB ditambah RB ditambah R3 persamaan 4, RC4, RC ditambah R4, 1 per RB3 C4 sama dengan 1 per RB3 ditambah 1 per RC4, itu persamaan 6. Kemudian R total sama dengan RA ditambah RB3 C4 persamaan 7. Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar pi, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut. I sama dengan pi per R total persamaan 8. 3. Metode percobaan. 3.1 Peralatan. Simulasi ini menggunakan dari pad yang dapat diakses melalui link yang telah ditentukan. Simulasi ini menggunakan dukungan Japa yang dapat diakses melalui link yang telah ditentukan. 3.2 Langkah-langkah. 1. Buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti gambar 4. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. 4. Atur kelima nilai resistansi. R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan R4, R4 tidak sama dengan R5, dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, pastikan nilai arus pada amperemeter. Catat angka yang terbaca pada amperemeter pada tabel perhitungan. Yang keenam, hitunglah nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada setiap simulasi. Catat hasil perhitungan pada tabel. Yang ketujuh, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Setelah rangkaian jadi sesuai dengan di modul, kita akan mengatur resistansi di mana ada R1, R2, R3, R4, dan R5. R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 15 ohm, R4 15 ohm, dan R5 5 ohm. Kemudian kita akan memasukkan tegangan baterai. Yang pertama 0,5 volt, yang dimana hasil di amperemeter 0,5 ampere. Kemudian 1 volt, hasil di amperemeter 0,10 ampere. 1,5 volt, hasil di amperemeter 0,14 ampere. Dan 2 volt, hasil di amperemeter 0,19 ampere. Empat. Hasil dan pembahasan. 4.1 Analisis data. Berikut adalah tabel 1. Nilai kuat arus dengan tegangan baterai 0,5 sampai 10 volt. Tabel 2. Nilai kuat arus dengan menggunakan perhitungan manual. Gambar 1 merupakan grafik hubungan antara I dan V. 4.2 Pembahasan. Berikut adalah perhitungan hambatan pengganti, perhitungan manual untuk mencari nilai kuat arus, dan hasil regresi linear pada gambar 1. Jadi, telah terbukti dengan gradien M yang didapatkan pada gambar 1, yaitu grafik I, P, dan menghasilkan hasil yang berbeda terletak pada komanya, di mana
Hasil perhitungan dengan jembatan Whetstone 4,566, sedangkan pada regresi linear 4,5455. Dari data yang diperoleh dari praktikum kali ini dengan menggunakan PhET simulasi, diketahui bahwa persamaan rumus pada dasar teori benar dibuktikan dengan hasil dari regresi linear dan grafik yang mana hasilnya berbeda. Setelah diteliti dengan baik dan benar, maka hasil perhitungan dan pengukuran pada PhET dan hasil manual terlihat mengalami perbedaan antara keduanya. 5. Kesimpulan dan saran. 5.1. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Jembatan Whetstone merupakan alat yang berbentuk segi empat dengan menggunakan simulasi untuk mencari nilai hambatan pengganti yang tidak diketahui. Yang kedua, hasil pengukuran pada PhET simulasi dengan menggunakan amperemeter, semakin bertambahnya tegangan baterai, maka kuat arus juga bertambah besar. Yang ketiga, hasil perhitungan dengan jembatan Whetstone diperoleh hasil 4,566, sedangkan pada grafik regresi linear diperoleh yaitu 4,5455. Yang keempat, hasil perhitungan hambatan pengganti yaitu LA sama dengan 4,4 ohm, LB 3,3 ohm, LC 6,6 ohm, LB 5 8,3 ohm, LC 4 21,6 ohm, 1 per LB 5 dan LC 4 0,166 ohm dan L totalnya 4,566 ohm. 5.2. Saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya: 1. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang kita lakukan dari pengambilan data, menyusun laporan yang dibuat atau dikerjakan mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai. Yang kedua, diharapkan lebih hati-hati dan teliti saat praktikum jembatan Whetstone, terutama pengukuran menggunakan amperemeter dan perhitungan secara empiris dan manual. Yang ketiga, sebaiknya sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca dan mempelajari modul terlebih dahulu agar paham saat tes pendahuluan dan melakukan praktikum bisa menjawab dan memahaminya. Yang keempat, penulis mengharapkan kritik dan saran pada penulisan laporan ini agar praktikum selanjutnya bisa lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.